Teman-teman, saya sampaikan hasil diskusi kelompok TWIR. Permasalahan dalam pembelajaran yang paling kami rasakan adalah kami belum bisa mengaplikasikan, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Jadi mulai dari anak pertama sampai anak terakhir kami masih menggunakan model yang sama. Di pinter, yang kinesthetik, yang audio, yang visual sama. Kemudian akar permasalahan itu timbul karena yang pertama kami kesulitan memetakan kemampuan awal siswa, ini yang menengah, ini yang tinggi atau ini yang rendah, kami belum punya. Ini berarti kemampuan melakukan tes formatif itu yang belum kami miliki. Kemudian yang kedua, kurang mampu merencanakan pembelajaran. Jadi rencana yang RPP modul yang kami buat itu untuk satu kelas ya sama. Jadi mulai dari anak pertama sampai anak terakhir modulnya sama, otomatis langkah-langkahnya, sikapnya sama. Tidak menghilangkan nanti ada anak yang bisa mengikuti, ada anak yang kedodoran. Kemudian yang ketiga, kurang, ini agak klise, kurang waktu dalam membuat perencanaan pembelajaran. Jadi ya memang kurang waktunya. Jadi bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang baik itu saja kita belum paham. Kemudian waktu kita terbatas, 2 minggu, setelah itu sudah masuk semester baru. 2 minggu itu kami belum apa-apa, saya pribadi juga belum apa-apa. Untuk RPP modul yang kurikulum merdeka itu jujur saya tidak buat, akhirnya nyari sana kemari, hanya baca, kemudian ini yang bisa dipakai, yang bisa dipakai. Jadi kemampuan waktunya yang memang kurang. Kemudian alternatif solusinya satu, untuk kemampuan awal siswa itu kita mestinya membuat pemetaan atau tes diagnostik itu benar-benar di awal semester, sehingga kita merencanakan modul itu hasil tes diagnostik sudah ada. Ketika modul kita sudah jalan setengah terus tes diagnostik baru ada, repot juga. Jadi harus benar-benar di awal. Kemudian yang kedua, mengaktifkan MGMPS untuk membuat modul pembelajaran. Ini ya sejak dulu sebenarnya kita butuh itu, tapi iya tidak pernah sampai. Kita tidak banyak punya waktu khusus untuk MGMPS. Kemudian dibuat jadwal MGMP sekolah, terutama sebelum memasuki semester baru. Ini dalam rangka mengatasi kekurangan waktu perencanaan pembelajaran. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, usul saran perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good. Applause. Nah. Okay. Kita lanjut untuk yang kelompok B. Kelompok B. Monggo. Tapi kalau kan masalah menyampaikan kelompok kulit di sini dan namanya kelompok ini. Ada yang sekolah seperti ini. Mohon maaf. Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi oleh guru yang pertama adalah mengenai persiapan bekal untuk mengajar. Yang pertama adalah tentang modul ajar. Kalau ada kurikulum 13 itu dengan RPP termasuk perangkat evaluasi. Yang sering kita alami adalah kita membuat persiapan mengajar itu kalau ada pengawas.
Ini yang jelas. Seperti bulan-bulan ini karena ada EKG, maka kita berburu untuk melengkapi perangkat, dan perangkat itu bukan, kendalanya adalah bukan produk kita sendiri. Jujur bahwa ini bukan produk kita sendiri, kita download, dan walaupun download itu boleh karena mungkin dari downloadan itu juga sesuai dengan karakteristik sekolah yang ada di SMP Negeri 2 atau kita dari MGMP. Kadang-kadang kita hanya copy paste mengubah identitas sekolah tanpa melihat isi yang terkandung di dalam modul ajar solusi. Itu yang menjadi kendala. Jadi persiapan bekal kita untuk mengajar. Yang kedua, permasalahannya kita seringkali sebelum pembelajaran kita sudah harus melihat kondisi karakteristik siswa yang ada di sekolah kita sendiri. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan, bahan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu harus kita sesuaikan dengan karakteristik anak didik kita. Tentu saja bahan modul ajar ini tidak mesti sama dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, lingkungan, sosial masyarakat, orang tua, gaya belajar dan sebagainya. Seringkali kita bekal ini sifatnya hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi. Seringkali seperti kalau kita mau berangkat mengajar, kita buka buku LKS. Nah ini dengan adanya buku ajar yang diterbitkan, itu justru menjadi pegangan utama bagi kita. Nah ini dengan tidak melihat persiapan bekal yang kita miliki, itu dari guru-guru. Maka di kurikulum Merdeka ini memang kita perlu banyak belajar dengan sering berkumpul. Ya, kita boleh berpikir bahwa kita punya modul ajar perangkat pembelajaran yang benar-benar hasil produk kita sendiri, dari hasil usaha kita sendiri yang kita sesuaikan dengan karakteristik belajar. Kemudian yang kedua, permasalahan dari diri anak-anak. Dengan berkembangnya zaman teknologi informatika ini, tentu saja karakter menjadi semakin berkurang. Padahal untuk menuju bagaimana belajar yang baik dibutuhkan karakter disiplin, tertib, patuh, itu menjadi dasar untuk mengikuti pembelajaran. Namun dengan perkembangan zaman ini, maka anak-anak sekarang pandai dalam teknologi informatika, namun tidak memiliki motivasi di dalam belajar. Kemudian kemampuan dan keinginan, keberanian untuk menyampaikan pendapat mereka di saat pembelajaran. Seringkali kita melihat di saat guru menyampaikan pendapat, itu yang mau bicara aku, karena mereka tidak punya keberanian. Jadi motivasi dan keberanian ini juga menjadi bekal anak-anak untuk mengikuti pelajaran. Kemudian tadi disampaikan oleh kelompok kami, seringkali anak-anak di dalam pembelajaran itu banyak yang izin ke belakang dan sebagainya. Ini menjadi bahan introspeksi kita sendiri. Apakah di dalam proses pembelajaran ini kita sudah menarik, efektif, efisien, enjoyable, dan menyenangkan? Ini perlu menjadi introspeksi bagi diri kita. Mungkin anak-anak karena sering ke belakang itu tidak betah di dalam pembelajaran, mungkin pembelajaran kita juga kurang menarik. Maka dari itu, pada saat pembelajaran kita butuhkan pengamatan dari teman-teman guru yang lain. Jadi bisa dengan supervisi bapak kepala sekolah, supervisi dari tim sekolah, bisa juga kita sharing dengan teman-teman untuk mengamati proses pembelajaran kita. Nanti di situ akan ada. Kalau yang memberi masukan anak-anak mungkin bisa juga, tapi kalau dari teman guru, mungkin pembelajaran kita yang membosankan, kalau banyak kelangan dan sebagainya. Itu kalau dari bapak ibu adalah bekal kita untuk mengajar, persiapan kita untuk dari anak-anak dan kepercayaan diri dan motivasi. Demikian mungkin jawaban kami dari kelompok tua-tua ini dan muda-muda ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan, terima kasih.